Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam acara program S3 yang insya Allah dalam kondisi seperti ini Al-Fakir akan terus live streaming Facebook dalam rangka tetap mensyiarkan, mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita tentu bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan nikmat panjang umur kepada kita. Kewajiban kita adalah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur itulah yang akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita dibersamakan oleh Allah dalam surganya bersama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimahullah, kita harus menyadari bahwa ada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan ada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa mereka orang yang dicintai oleh Allah? Siapa mereka juga yang dibenci oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau yang kita kenal dengan kalimat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, Anil Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil amsal la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Muttafaqun alaih. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor? Sahabat Ansor adalah orang-orang yang menerima ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu Rasulullah berhijrah dari Makkah ke kota Yasrib. Kota Yasrib ini yang sekarang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Maka kata Nabi apa? La yuhibbuhum illa mu'minun. Ya. La yuhibbuhum illa mu'minun. Siapa yang mencintai mereka? Yang mencintai orang-orang Ansor tadi, dia hanya orang-orang beriman. Ini kata Nabi. Wala yubghiduhum illa munafiqun. Dan siapa yang membenci mereka berarti dia adalah orang munafik. Jadi kalau ada yang membenci orang-orang Ansor yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW, yang menerima hijrahnya Rasulullah SAW di kota Madinah, berarti kalau mereka menolak atau mereka membenci, berarti dia adalah orang munafik. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Man ahabbahu ahabbahu Allah.
Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta dengan mereka. Jadi kalau kita mencintai orang-orang Ansor, maka kita akan dicintai oleh Allah. Artinya dalam kondisi saat ini, siapa saja di antara kita yang mencintai, ketika ada orang yang berdakwah menyuruh kepada kebaikan, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, maka kalau kita mencintai kepada mereka, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tersebut mengajak kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau dalam kondisi kita saat ini ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang habaib yang mengajak kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, ke jalan kebenaran, lalu kemudian kita mencintai mereka, maka hakul yakin Allah akan cinta kepada kita. Tapi sebaliknya, apa kata Nabi? Waman abghadahu abghadahullah. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan benci kepadanya. Jadi kalau ada orang yang membenci dengan orang yang mengajak menyuruh kepada kebaikan, berarti dia sedang mendapatkan kemarahan dari Allah, kebencian dari Allah. Maka jangan coba-coba membenci orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, membenci kepada orang-orang yang menyeru ke jalan yang benar. Jangan coba-coba kita membenci mereka. Sebab kalau kita membenci mereka, konsekuensinya adalah Allah akan benci dengan kita. Na'udzubillah. Ikhwafillah rahimahullah. Kita harus menyadari, kadang-kadang kita merasa ego untuk diajak. Kita inginnya mengajak. Iya, kalau kita mengajak kepada kebaikan. Tapi kadang-kadang kita kalau mengajak kepada kebaikan bisa terhitung oleh kita. Banyak orang yang ngajak kita untuk berbuat baik, tapi kita kadang-kadang cuek dengan mereka. Karena kita mungkin merasa jabatan kita lebih tinggi, posisi kita lebih mulia, lebih kaya. Apalagi yang mengajak adalah yang mengajak kebaikan kepada kita, boleh jadi kita pandang dia masih anak kecil. Ngapain saya ikut dia? Harusnya dia ikut saya lebih tua dari dia. Tidak ada seperti itu. Dalam kebaikan, siapapun kita punya kewajiban untuk mengajak. Ya. Makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah. Ajak ke jalan yang baik, dan jangan saling tolong menolong atau mengajak ke jalan dosa. Na'udzubillah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa. Al-Fakir pun akan mengajak semua ikhwah untuk kembali bisa berinfak, bersedekah, peduli dengan yatim dan duafa. Insyaallah bersama Al-Fakir dalam program S3. Ini program S3, salawat, silaturahmi dan sedekah. Ini rutin setiap bulan dilaksanakan. Waktunya Jumat di awal bulan. Biasanya Al-Fakir di tempat ini mengajak yatim dan duafa untuk berkumpul di tempat ini, hadir bersama guru-guru. Ada Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi, ada Ustadz Nafis Qurtubi, Ustadz Ali Ginanjar, Ustadz Ahmad Fauzan, Ustadz Dani, Ustadz Ilyas, Ustadz Zikri, Ustadz Abdullah, Ustadz Saiful. Yang banyak guru-guru kita yang hadir ikut serta bersama dakwah bersama program S3 ini. Lalu kemudian setelah kita sholawat, ya, kita tahu mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, lalu kemudian di situ ada santunan, sedekah untuk yatim, janda dan duafa. Hanya dalam kondisi seperti ini, untuk sedekah atau untuk santunan yatim, janda dan duafa, maka kami pun
meniadakan kegiatan tersebut, tapi sedekahnya tetap kami jalankan. Dengan cara bagaimana? Al-Fakir insya Allah besok tanggal 3, jatuhnya tanggal 3, akan berkeliling dari rumah ke rumah, menghampiri yatim janda dan duafa untuk memberikan infak sedekah yang tertitipkan kepada kami. Mudah-mudahan itu bisa membantu mereka dalam kondisi saat ini yang dalam kondisi serba sulit. Ya, dakwah tetap harus dilaksanakan, sedekah pun terus berjalan kita lakukan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita membantu mereka, membahagiakan mereka, peduli dengan mereka. Dikala banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Maka kepedulian ini harus kita bangkitkan, harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, mohon doa mudah-mudahan Al-Fakir sehat, panjang umur, dan senantiasa terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan program S3 ini terus berjalan dalam kondisi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Terima kasih kepada semua ikhwah billah, ayahanda bunda yang sudah menitipkan infak sedekahnya untuk sedekah yatim janda dan duafa. Bagi semua ikhwah yang mungkin juga ingin menitipkan, masih ada waktu, ya silahkan langsung hubungi Al-Fakir, bisa inbox melalui messenger atau bisa langsung telepon Al-Fakir di 0812 84 22 789, langsung dengan Al-Fakir Ustadz Muhammad Andre atau Ustadz SMS. Ya, sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan dengan cara seperti ini semuanya mengundang berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dari musibah yang saat ini sedang menimpa kita semua. Yang kita doakan yang wafat husnul khatimah, yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya, saudara-saudara kita tim medis diberikan kekuatan oleh Allah. Para pemimpin bangsa ini bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat. Kita mohon kepada Allah. Al-Hadi Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi 'azamatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi syafaatil Fatihah, wa bi nuril Fatihah, wa bi hidayatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Infa'na min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah dan kembali, dan tidak akan pernah kembali lagi, insyaallah. Yang segera kembali menjadi tempatnya dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Dan semua kita diselamatkan oleh Allah, semuanya kembali sehat walafiat, bahagia. Dan mari sama-sama kita tatap bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Insyaallah yang sebentar lagi akan tiba bersama kita, dan Allah panjangkan umur kita. Doa terus, Allahumma barik lana fi